saat itu. Intinya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengumpulkan sahabat-sahabat yang dari asli orang Quraisy dan sangat faham bahasa Arab yang bernama Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As dan Abdurrahman bin Harith bin Hisham untuk menyalinnya dalam mushaf-mushaf. Dan Utsman berkata kepada sahabat-sahabat tersebut, jika kalian berbeda dengan Sa'id bin Thabit, kalau kalian berbeda pendapat dalam bacaan tentang sesuatu dari Al-Quran, maka tulislah dalam bahasa Quraisy karena ia turun dengan bahasa mereka. Maka mereka pun melakukan seperti yang diperintahkan. Setelah penyalinan Utsman memulangkan mushaf kepada Hafsah dan dia mengirimkan satu mushaf dari apa yang mereka salin ke setiap wilayah. Utsman juga memerintahkan agar mushaf yang lain dibakar. Jadi maksudnya semua yang misal ada ditemukan di wilayah Irak, ternyata ada di sana mushaf yang sudah ditulis sebelumnya, gitu kan? Nah, ini biasanya memunculkan perbedaan bacaan dan dialek. Maka Utsman bin Affan setelah ngumpulin sahabat-sahabat yang mulia ini, mereka lah yang menyusun dalam bahasa Quraisy. Yang kita sekarang baca ini bahasa Quraisy, makanya dikenal dengan Mushaf Utsmani, gitu kan? Maka itu disusun dalam bahasa orang-orang Quraisy. Setelah itu Utsman bin Affan menulis beberapa banyak, gitu kan, lalu disebarkan di sebuah wilayah Islam. Wilayah ini dikasih satu-satu. Yang lain semua dikumpulin lalu dibakar oleh Utsman, yang akhirnya membuat fitnah bagi kaum muslimin. Itu yang terjadi. Utsman bin Affan juga di sini disisipkan sedikit dari masalah kenapa pada saat itu berhasil mengekspansi Islam. Kenapa pada saat itu Utsman bin Affan bisa membuat keadilan, menyebarkan keadilan. Kenapa Utsman bin Affan juga dimaluhi oleh malaikat. Sudah kita jelaskan di awal, mungkin karena dia malu dan seterusnya. Tapi penulis lebih kerucutkan mengatakan karena Utsman bin Affan sangat takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa takutnya dengan Allah ini mengalahkan segala sesuatunya yang ada di dirinya, yang ada di dalam dirinya. Sampai-sampai Utsman setiap kali berdiri di sisi kuburan, pasti beliau menangis sampai seluruh jenggotnya basah. Utsman ditanya tentang hal tersebut, engkau teringat tentang surga dan neraka, engkau tidak menangis. Surga neraka lewat, ia tidak menangis karena sering membaca ayat. Tapi setiap kali melewatin kuburan pasti engkau menangis. Dalam riwayatnya dikatakan beliau pernah baca tentang ayat kuburan lalu pingsan, gitu kan? Digebyur dengan air oleh para sahabat, bangun. Kata mereka, siapa engkau hai Utsman? Ada apa kau sampai pingsan baca ayat tentang kuburan? Bukankah Rasulullah SAW sudah menjamin bagimu surga, gitu kan? Untuk apa kamu takut lagi kuburan? Nah, kuburan itu cuma pintu untuk ke sana. Apa kata Utsman? Benar yang kalian ucapkan. Nabi SAW sudah menjamin bagiku surga. Tapi Nabi SAW tidak menjamin bagiku kuburan. Bisa saja aku disiksa dulu di kuburan baru masuk surga. Siapa yang bisa menjamin? Bayangkan ya, sampai seperti itu pekah keimanan Utsman bin Affan. Dan beliau berkata, Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar. Wa illam yanju fama ba'dahu asyad. Kubur adalah tempat, ketahuilah teman-temanku, kata Utsman bin Affan, kubur adalah tempat persinggahan pertama dari tempat-tempat persinggahan akhirat. Jika seseorang selamat darinya, maka yang setelahnya lebih mudah, maksudnya di akhirat nanti. Dan jika dia tidak selamat darinya, maka setelahnya akan lebih berat daripada itu. Dan beliau selalu mengingatkan orang-orang yang ada di sekitarnya tentang kuburan. Sebab dinukil oleh Imam Tirmidzi nomor hadis 2303, Ibnu Majah 4267 dan Syekh Albani juga mensahihkannya dalam Sahih Ibnu Majah dalam 3461 nomor hadisnya. Utsman berkata, dan aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma ra'aitu mandaran qattun illa wal qabru afdha'u minhu." Aku tidak melihat satu pemandangan pun yang paling menakutkan selain kuburan. Dari Abdullah bin Rumi rahimahullah, tabi'in berkata, telah sampai kepadaku bahwasanya Utsman bin Affan berkata, seandainya aku ada di antara surga dan neraka tanpa tahu kemana aku diperintahkan, ke surga atau ke neraka, niscaya aku memilih untuk menjadi debu saja, menjadi abu sebelum aku mengetahui kemana aku akan berjalan. Jadi ini semua tidak lahir kecuali dari takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak takut kecuali kepada Allah. Beliau ekspansi, beliau menyebarkan Islam, beliau bersedekah, semua itu karena hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan yakin dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Utsman bin Affan juga terkenal dengan keadilannya. Utsman bin Affan juga menegakkan hudud, hukum-hukum Allah walaupun dengan kerabatnya. Jadi beliau tidak pandang bulu. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya Utsman bin Affan pernah ada satu budak yang membantu di rumah, gitu kan, anak kecil.
melakukan satu pelanggaran lalu sama Utsman dijewer kupingnya. Kata Utsman, kenapa kau lakukan itu? Ada perbuatan yang cukup ya tidak nyaman gitu dilakukan oleh anak ini, tapi tidak disebutkan oleh riwayat. Maka waktu itu Utsman, anak itu mengatakan aduh, ya seperti kesakitan gitu. Lalu Utsman menarik tangannya, lalu duduk dan berkata, wahai pelayanku, ya dalam arti terima gitu, wahai pelayanku, jewer kupingku juga. Waktu itu jadi khalifah. Kata pelayannya, nggak mungkin Amirul Mukminin. Dia bilang, demi Allah kau harus menjewer kupingku, karena hisab di sini lebih mudah daripada hisab di sana. Jadi bagaimana seorang mukmin bisa melakukan kesalahan, tapi pada saat yang bersamaan segera taubat, tidak menundanya. Ini sebuah pelajaran juga. Maka Utsman bin Affan mengatakan jewerlah. Budak itu, pelayan itu kena takut, maka dipegang kupingnya Utsman. Lalu Utsman mengatakan lebih keras lagi, sampai akhirnya Utsman merasakan sakit dan Utsman juga mengatakan aduh, barulah dilepaskan oleh pelayan tersebut. Bagaimana sosok Utsman bin Affan? Manusia bisa berbuat salah, tapi dia memberikan contoh kepada kita, tidak malu, tidak aib pada saat kita menarik ya atau meminta maaf dari kesalahan kita dan segera menyelesaikan pada saat itu. Yang jadi masalah buat sebagian orang adalah mereka sengaja menunda-nunda untuk ya memperbaiki kesalahan yang ada. Utsman bin Affan juga pernah menghukum adik kandungnya sendiri, adik dari ibunya ya, beda ayah, yang bernama Al-Walid bin Uqbah. Al-Walid bin Uqbah ini saudara seibunya Utsman bin Affan. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari bahwasanya Utsman ini menegakkan hukum had kepada siapapun. Ternyata setelah Utsman bin Affan mendapatkan berita kalau adiknya ini terdapat ya pernah satu waktu meminum khamr, lalu datangkanlah saksi pada saat itu. Padahal sebenarnya Al-Walid ini adalah orang yang saleh, orang yang baik. Tapi satu waktu dia lalai, gitu kan? Maka dia pun minum khamr. Diberikanlah kesaksian. Ada orang yang memberikan saksi mengatakan, saya melihat Al-Walid itu muntah. Kemudian yang satu lagi mengatakan, saya melihat Al-Walid meminum khamr, gitu kan? Jadi ada saksi yang pertama bernama Humran memberikan kesaksian tersebut, dan ada laki-laki yang lain mengatakan Al-Walid muntah. Maka Utsman berkata seketika pada saat itu, dia tidak muntah sampai kecuali karena dia meminumnya. Lalu kata Utsman bin Affan kepada Ali, wahai Ali, berdirilah dan cambuklah dia. Maka akhirnya Ali pun menyuruh pada saat itu, karena Ali adalah tangan kanannya Utsman. Ali berkata kepada Abdullah bin Ja'far, berdiri dan cambuklah dia. Maka dicambuklah Al-Walid yang merupakan tadi pada saat itu adalah adiknya khalifah, adiknya Utsman bin Affan, dan dicambuk sampai 40 kali. Lalu kata Utsman, berhenti. Sesungguhnya Nabi SAW telah mencambuk pemabuk 40 kali, dan Abu Bakar mencambuk 40 kali, dan Umar mencambuknya sampai 80 kali. Maka aku lebih suka dengan 40 kali sebagaimana Nabi SAW dan Abu Bakar mengerjakannya. Tentu Umar bin Khattab menambah 80 waktu itu karena Umar melihat dengan ijtihad beliau sebagai pemimpin khamr makin merajalela, gitu kan? Maka beliau dobelkan hukumannya, dan beliau adalah salah satu dari khulafa Rasyidin. Bukan semua orang bisa melakukan ini, karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis Irbad yang masyhur, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa Rasyidin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid, al hadis. Jadi dikatakan berpeganglah pada sunnahku dan sunnah khulafa Rasyidin setelahku, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Umar termasuk salah satunya. Berpegang teguhlah pada keduanya, sunnahku dan sunnah khulafa Rasyidin, walaupun dengan gigi geraham kalian. Dalam riwayat sahih dikatakan bahwasanya semuanya itu termasuk bagian daripada sunnah. Orang-orang mukmin membela Utsman, kata beliau di sini. Sungguh sangat heran, banyak sekali orang yang mengatakan Utsman itu begini dan begitu. Karena kita lihat nanti salah satu penyebab Utsman dibunuh oleh kaum Khawarij karena banyaknya isu bohong, isu-isu yang bohong, dan nanti kita akan lihat ada mungkin 7 atau 8 isu yang akan dibantah oleh penulis dalam masalah ini. Intinya adalah beliau mengatakan, saya heran melihat ada orang yang mencela Utsman bin Affan setelah kemurahan hatinya, keringanan tangannya, kasih sayangnya, keadilannya, dan kesolehannya kepada Allah SWT dan jaminan masuk surga. Padahal Hasan Basri sudah berikan kesaksian bahwasanya di zaman Utsman bin Affan dikatakan pemberian mengalir, rezeki dibagi-bagi, musuh sudah takluk, hubungan sesama muslim jadi baik, kebaikan merata, tidak ada mukmin yang takut kepada mukmin yang lain. Siapa yang dia temui adalah saudaranya, siapapun dia menyintainya, mengasihinya dan menasihatinya. Mereka telah diwanti-wanti bahwasanya akan muncul sikap egois. Jika itu terjadi maka hendaklah mereka bersabar. Jadi Utsman bin Affan terus motivasi mereka, gitu kan. Lalu kata Hasan Basri, saya tidak melihat
pada saat kaum Khawarij itu datang kemudian membunuh Uthman bin Affan, kecuali pedang akan terhunus sampai hari kiamat, padahal sebelumnya telah dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian Urwah bin Zubair berkata radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi berkata, aku mendapati zaman Uthman bin Affan, aku sempat hidup sampai Uthman menjadi khalifah. Tidak ada jiwa yang muslim kecuali dia mempunyai hak yang sama pada harta Allah, semuanya dengan keadilan. Jadi ini kesaksian, kok aneh ada orang yang berusaha untuk membunuh Uthman bin Affan. Ibnu Umar juga berkata, sungguh ada beberapa perilaku Uthman nih, seperti nanti kita akan sebutkan syubhat-syubhatnya. Uthman bin Affan menunjuk beberapa orang ya menjadi gubernurnya seperti Muawiyah misalnya, dan ada yang lainnya akan kita sebutkan syubhatnya. Maka ada beberapa sahabat pun dan tabi'in, ada tabi'in dari kalangan Khawarij. Dari sahabat ini orang-orang yang terakhir-terakhir masuk Islam, yang belum paham agama Islam secara mutlak, tapi karena ketemu Nabi jadi sahabat. Mereka bergabung dengan orang-orang Khawarij ini. Lalu Ibnu Umar berkata pada saat mereka nyalah-nyalakan Uthman begini, Uthman begitu, harus turun dari khilafah, nggak boleh jadi khalifah lagi, mau diganti dengan yang lainnya. Ibnu Umar berkata, sungguh kalian telah menyalahkan Uthman dalam beberapa perkara. Seandainya melakukannya adalah Umar, niscaya kalian tidak akan berani menyalahkannya. Kalau Umar nih, pasti kalian tidak berani, karena Umar bin Khattab nggak main-main, salah, kafir, ditebas lehernya, gitu kan. Tapi Uthman bin Affan tidak, masih dimaafin, dikeluarin dari Madinah, kan gitu. Jadi seperti itu. Al-Hasan Basri berkata, Amir Mu'minin Uthman bin Affan bekerja selama 12 tahun jadi khalifah. Orang-orang yang tidak mengingkari sedikit pun, tidak ada orang-orang yang mengingkari sedikit pun kepemimpinannya. Sampai akhirnya datang orang-orang fasik itu, orang-orang Khawarij. Demi Allah, mereka mulai menghasut penduduk Madinah untuk memusuhinya. Sebagaimana dinukil dalam banyak riwayat, sanadnya hasan diriwayatkan Ibnu Asakir dan At-Tabarani tentang kisah ini. Di antara bukti kasih sayang Uthman bin Affan kepada rakyatnya yang sangat jelas adalah yang diriwayatkan oleh Musa bin Talha rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Dia berkata, aku mendengarkan Uthman bin Affan yang berada di atas mimbar sementara muadzin mengumandangkan iqamah ya untuk Jumatnya. Jadi waktu turun dari mimbar, Uthman bin Affan waktu turun biasanya muadzinnya tunggu dulu. Ya ini sunnah begitu ya. Jadi ditunggu dulu, pada saat sudah berdiri di depan tempat sholat, baru muadzinnya iqamah. Ini yang kadang-kadang kita tinggalkan di masjid-masjid. Masih di atas khatibnya, di atas mimbar, maka sudah tidak dapat tempat nantinya. Ya, saya pernah khutbah subhanallah di salah satu masjid di Bekasi, gitu kan. Saya pas mimbarnya tinggi, sudah iqamah, saya pas tutup dengan salam, saya turun, itu iqamah, saya turun tidak dapat tempat, gitu kan. Tidak, khatibnya tidak kasih tempat, mestinya ada tempat. Jadi imam paling tidak atau di tempat di depan, gitu kan. Ini nggak boleh, mesti ditunggu khatibnya turun sampai dalam saf baru diiqamahkan sholat. Nah, Uthman bin Affan waktu itu waktu turun, tunggu, setelah beliau kasih isyarat baru muadzinnya iqamah. Nah, sementara menunggu iqamah itu, kesaksian daripada Hasan Basri berkata yang hadir di masjid, saya melihat Uthman bin Affan masih bertanya, Musa bin Talha berkata, saya masih melihat Uthman bertanya kepada muslimin, ya saking adilnya, bagaimana hidup kalian, bagaimana kebutuhan kalian, sambil nunggu iqamah tuh. Ya, masih sempat menanyakan tentang kabar mereka. Ada yang perlu, mana si fulan tidak hadir, siapa yang meninggal hari ini, sambil nunggu iqamah sejenak saja. Sempat bicara masalah itu. Dan dia mengatakan kalau ada yang punya masalah, setelah sholat bisa bertemu dengan saya. Jadi di sini kesaksian para ulama tabi'in, di antaranya Musa bin Talha rahimahullah, bagaimana Uthman bin Affan luar biasa sangat peduli dengan kaum muslimin, dan dia tahu itu adalah tanggung jawab pada hari kiamat. Baik ikhwah sekalian, kita masuk ke tuduhan-tuduhan dan kedustaan atas Uthman bin Affan sebagai bantahan, ya, dan seterusnya juga bantahannya. Sekaligus kita tutup dengan wafatnya Uthman radhiyallahu anhu. Pertama adalah orang-orang Khawarij menyebarkan berita bahwasanya Uthman bin Affan tidak menegakkan qisas atas Ubaidillah bin Umar yang telah membunuh Hurmuzan. Padahal kewajiban qisas dalam masalah tersebut sangat jelas. Jadi Hurmuzan ini itu salah satu orang dari Persia yang merupakan pasukan perang, pimpinan perang. Ya, pada saat dia tahu dia akan dibunuh, dia sempat syahadat, gitu kan. Tapi syahadatnya ini samar, ada yang dengar, ada yang enggak. Ya. Pada saat itu ada seseorang yang bernama Ubaidillah ibn Umar. Ya. Sebagian ulama mengatakan adanya anaknya Umar bin Khattab, mengambil pedang membunuh Hurmuzan. Nah, tersebarlah isu, ya, gitu. Waktu itu Uthman bin Affan jadi khalifah, dan akhirnya Uthman bin Affan tidak menghakimi karena masih samar, benar nggak orang ini sudah masuk Islam. Tapi Uthman bin Affan akhirnya mengambil keputusan, anggap dia sudah muslim, agar Ubaidillah yang terkenal orang soleh ini tidak dihukum,
caranya adalah membayar denda, kan gitu. Maka Utsman bin Affan mengambil dari hartanya pribadi, lalu kemudian memberikan kepada walinya Hurmuzan, gitu kan? Diberikan kepada walinya sebagai pembayaran terhadap Ubaidillah. Itu pun katanya, ya dikatakan oleh Ibnu Arabi rahimahullah dalam kitab Al-Awasim wal Qawasim, beliau mengatakan sebenarnya kisah yang diukil kepada kita tentang masalah terbunuhnya Hurmuzan ini pun oleh Ubaidillah, ya adalah sanadnya rancuh atau muttarib, jadi tidak bisa diterima. Ibnu Abdul Bar rahimahullah, seorang ulama itu mengatakan kisah tentang pembunuhan Hurmuzan, Jufainah, dan juga anak perempuannya Abu Lu'lu adalah sebuah yang rancu. Jadi Utsman tidak lakukan itu. Abu Lu'lu ini yang membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, gitu kan. Jadi pada saat terbunuh Umar bin Khattab, waktu Utsman jadi khalifah, tersebar berita Utsman membunuh anaknya Abu Lu'lu karena ayahnya membunuh Umar bin Khattab, dan ini tidak benar. Ibnu Abdul Bar mengatakan Utsman tidak pernah membunuh, karena yang salah ayahnya Abu Lu'lu, dan Abu Lu'lu sudah membunuh dirinya di masjid pada saat sudah membunuh Umar bin Khattab. Jadi sudah selesai ceritanya. Ini tidak benar sebenarnya, gitu kan. Jadi Utsman bin Affan tidak melakukan ini. Syubhat yang pertama. Ini syubhat yang kedua, ini tersebar nih sehingga terbentuklah kelompok-kelompok orang-orang yang bodoh, yaitu orang-orang yang berfaham Khawarij. Siapa tuh Khawarij? Orang-orang kelompok yang telah Nabi SAW ingatkan kepada kita akan keluar nanti di tengah-tengah kalian orang-orang yang masih muda-muda umurnya. Kalian cemburu dengar Qur'annya, kalian cemburu melihat sholat mereka, tapi mereka keluar dari agama seperti keluarnya lebih cepat daripada anak panah yang keluar dari busurnya. Ya, karena mereka memahami agama ini sesuai dengan zahirnya saja, yang kelihatan saja, gitu kan? Jadi mereka tidak ada ulama berada di situ. Jadi waktu kaum Khawarij ini ada pun, nggak ada kalangan sahabat yang bersama mereka. Jadi tidak ada kalangan sahabat yang bersama mereka. Lalu mereka mengurumuni rumahnya Utsman bin Affan, lalu menuntut beberapa poin, akan saya sampaikan nanti, gitu kan? Mereka nuntut, ujung-ujungnya minta Utsman bin Affan turun dari khalifah, gitu kan? Waktu itu mereka tidak paham, orang tidak kenal Utsman bin Affan nih. Sampai nanti karena terlalu banyak mereka berkumpul, sampai terkumpul kurang lebih 700 orang di depan rumah Utsman bin Affan, dan syaitan menghiasi buat mereka. Waktu itu beberapa sahabat sempat berkumpul ingin membela Utsman, tapi Utsman larang. Cuma mengatakan jangan ada yang membela, jangan ada darah tertumpah karena saya. Akhirnya mereka menyelinap masuk pada saat itu dan sempat memotong tangan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan membunuhnya, ya, dan membunuhnya. Nanti akan kita sebutkan di penutupan bahasan. Syubhat yang kedua adalah perkataan mereka mengatakan Utsman bin Affan mengangkat kerabat-kerabatnya sebagai pejabat, atau ada istilah nepotisme. Seperti misalnya mengangkat Muawiyah bin Abi Sufyan, anaknya Abu Sufyan, ini kan sepupunya Utsman bin Affan, ya, radhiyallahu anhu ajma'in. Abdullah bin Amir bin Quraiz, Marwan, dan Al-Walid bin Uqbah, serta memberikan 1/5 Afrika kepada Marwan. Ibnu Arabi rahimahullah menjawab mengatakan semua itu batil dan dari sisi sanad dan matanya tidak benar. Adapun Muawiyah bin Abi Sufyan telah diangkat oleh Umar bin Khattab di zaman khilafahnya Umar, dan Umarlah yang telah menyerahkan seluruh wilayah negeri Syam kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Sedangkan Utsman hanya meneruskan. Jadi Utsman bukan memilih Muawiyah karena sepupunya baru pada saat itu, karena khalifah sebelumnya sudah memilih. Berterbantahkan masalah Muawiyah. Kemudian juga Abdullah bin Quraiz, Utsman bin Affan mengangkatnya karena memang melihat orangnya saleh, orangnya baik, dan memang ayahnya, ya, bibinya, tantenya, ayahnya, dan juga ibunya semua adalah orang-orang saleh di kalangan sahabat. Maka dipilihlah oleh Utsman bin Affan walaupun memang dia punya hubungan kerabat dengan Utsman, gitu kan. Adapun Al-Walid bin Uqbah, ini adalah adiknya, ya, Utsman tadi yang kasusnya dicambuk itu. Utsman berkata, aku tidak mengangkatnya karena dia adalah saudaraku, sempat diangkat jadi gubernur, tetapi karena dia adalah putra Ummu Hakim, bibi Nabi SAW, dan kembaran ayahnya. Jadi Ummu Hakim adalah tante Nabi SAW, ya, dan ini adalah anaknya. Maka Utsman bin Affan mengangkat Al-Walid bin Uqbah, ya, sebagai gubernur karena melihat, ya, keturunannya dan juga kesolehannya. Tentu pada saat dia dicambuk oleh Utsman karena dia mabuk, maka dikatakan oleh penulis di sini, diangkat perkataan Ibnu Arabi, Umar bin Khattab juga pernah memberhentikan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia masuk surga zaman khilafah, padahal ada orang yang lebih baik, dan digantikan dengan orang yang lebih rendah secara sisi fadilah agamanya, tapi dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Marwan yang dikatakan telah diberikan kepadanya, ya, 1/5 Afrika, ini berita yang tidak benar sama sekali. Dan Marwan memang adalah seorang ulama tabi'in yang terkenal di kalangan sahabat, hafidh Quran,
ulama fakih atau fakihnya para sahabat dan tabi'in pada saat itu, dan para fuqaha menghormatinya, mempertimbangkan fatwanya, menerima riwayatnya, dan memang dia punya hubungan kerabat sepupunya Utsman. Jadi Utsman pilih justru karena kedudukannya dalam masalah agama. Yang ketiga adalah perkataan mereka mengatakan Utsman bin Affan mengusir Abi Dzar radhiyallahu anhu ke wilayah Rabada. Jadi ada isu begitu ya. Memang Abu Dzar keluar ke wilayah Rabada, ada kisahnya. Sebuah ayat Al-Quran dalam surah At-Taubah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfikuna fi sabilillah basyirhum bi'adzabin alim. Abi Dzar radhiyallahu anhu punya pendapat sendiri dalam ayat ini yang artinya orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkan jalan Allah maka sampaikan berita azab kepada mereka. Kata Abi Dzar, ayat ini satu waktu dia pernah ke negeri Syam, ketemu sama Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu dia berkata, ayat ini turun kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani dan turun kepada kita muslimin. Kata Muawiyah, ayat ini hanya turun kepada ahli kitab, gitu kan? Selisih pendapatlah antara Muawiyah dengan Abi Dzar radhiyallahu anhu. Lalu Muawiyah sebagai gubernur Syam nulis surat kepada Utsman bin Affan khalifah. Begini pendapat Abi Dzar. Lalu Utsman menulis surat kepada Abi Dzar untuk datang ke Madinah. Datanglah ke Madinah. Lalu Utsman bin Affan tidak bicara sampai Abi Dzar yang berbicara. Abi Dzar mengatakan, wahai Amir Mukminin, apakah anda mengira saya sama dengan orang-orang Khawarij itu? Tidak faham tentang ayat Allah? Tidak, demi Allah, saya tetap saya, gitu kan? Dan apapun yang anda perintahkan saya tetap patuh. Saya bukan Khawarij yang keluar dari kepemimpinan Utsman bin Affan. Saya tetap bagian daripada di bawah kepemimpinan anda. Tetapi saya memahami ayat tersebut seperti itu. Kata Utsman, kami pun memanggilmu hai Abi Dzar dengan baik ke sini agar kau bersatu dengan kami. Kemudian kami akan berdiskusi secara baik kepadamu dengan ayat tersebut. Apakah kau mau tinggal di Madinah? Kata Abi Dzar, tidak, saya ingin keluar dari Madinah. Kata Utsman, kamu mau pergi kemana? Dia bilang, saya ingin pergi ke Rabadah. Itu kan sebuah wilayah tidak jauh dari kota Madinah. Ingin tinggal. Tempat itu kurang lebih tempat yang sedikit sekali penduduknya gitu, padang pasir gitu. Lalu kata Utsman bin Affan, baiklah kalau kau mau begitu kami izinkan. Kalau kau memang minta izin, karena Abi Dzar bilang saya minta izin, dan kami akan mengirim kepadamu pengembala-pengembala unta zakat untuk lewat di pagi dan sore hari untuk memberikan kepadamu susu yang kau butuhkan, gitu kan? Kata Abi Dzar, saya tidak butuh masalah itu. Maka Abi Dzar pun akhirnya meninggalkan Madinah dan tinggal di Rabada. Berarti riwayat-riwayat menjelaskan Utsman bin Affan tidak mengusir Abi Dzar. Fitnah semua ini. Yang keempat, Utsman bin Affan membakar mushaf. Jawabannya adalah, kata beliau, Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu, ini juga orang-orang Syiah sengaja mengangkat masalah ini ya. Demi Allah, Utsman tidak membakarnya, kata Ali bin Abi Thalib, kesaksian sahabat yang lain mulia, kecuali di hadapan khayalak para sahabat Nabi SAW. Utsman mengumpulkan kami dan berkata, apa pendapat kalian tentang qiraat, baca-bacaan yang berbeda-beda, cara baca Al-Quran? Ini di mana kaum muslimin berbeda padanya. Seorang muslim bertemu dengan muslim yang lain, dia berkata, qiraatku lebih baik daripada qiraatmu. Hal ini menyeret mereka kepada kekufuran, akhirnya bisa nambah-nambah Al-Quran nantinya. Maka kami berkata, lalu apa pendapat anda wahai Amir Mukminin? Utsman berkata, aku ingin menyatukan kaum muslimin di atas satu mushaf, satu tulisan, satu bacaan. Karenanya, jika pada hari ini kalian telah berbeda pendapat, niscaya orang yang setelah kalian, kalau kalian saja sahabat Nabi berbeda, bagaimana dengan orang setelah kalian? Maka para sahabat berkata, sebaik-baik pendapat adalah pendapat anda. Lakukan saja, kami akan setuju dengan itu. Berarti statement yang mengatakan Utsman membakar Al-Quran adalah perbuatan yang salah, ini keliru karena Utsman bermusyawarah dengan para sahabat. Yang kelima, mereka berkata Utsman memulangkan orang yang telah diusir oleh Rasulullah SAW dari Madinah yang bernama Al-Hakam bin As. Orang ini memang pernah diusir oleh Nabi SAW dari Madinah karena perilakunya yang tidak baik dan dia murtad dari agama. Dan ini jawabannya adalah tidak benar. Ibnu Taimiyah mengatakan rahimahullah, tidak berdasar sama sekali dan tidak memiliki sanad. Jadi ini cuma isu saja. Yang keenam, membagi-bagi pemberian harta zakat. Dan ini juga dibagi oleh Utsman bin Affan. Mereka menyebutkan kisah, mereka mengatakan tidak boleh dibagi-bagi sembarangan harta zakat. Harus dibantah nih Utsman, diturunkan dari khalifah. Maka dijawab juga oleh para ulama, diantaranya Imam Abu Nuaim al-Asbahani rahimahullah, orang tabi'in mengatakan Utsman lebih mengetahui daripada orang-orang yang mengingkarinya. Jika para pemimpin melihat suatu maslahat bagi rakyatnya, maka mereka berhak melakukannya.
Pengingkaran orang-orang yang tidak mengetahui kemaslahatan tidak boleh menjadi hujjah atas orang yang lebih mengetahuinya. Dan di setiap zaman akan selalu ada orang-orang yang tidak mengetahui dan mengingkari kebenaran dari arah yang mereka tidak ketahui. Jadi bantahan ini semua tidak benar dan Utsman bin Affan melakukan yang terbaik. Yang ketujuh adalah tuduhan mereka terhadap Utsman bin Affan bahwasanya memukul Ammar bin Yasir dan Abdullah bin Mas'ud. Dan ini jelas tuduhan adalah yang tidak benar. Tidak pernah Utsman bin Affan memukul keduanya sebagaimana dinukil oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Tathbitul Imamah, ya. Dan ini juga disebutkan dalam sanad yang sahih bahwasanya Utsman tidak pernah memukul keduanya, dan ini hanya isu yang disebarkan oleh orang-orang terhadap Utsman bin Affan. Ibnu Umar sempat membela Utsman sambil berkata, seorang laki-laki dari Mesir datang menunaikan ibadah haji, lalu dia melihat suatu kaum sedang duduk. Dia bertanya, siapa mereka? Orang-orang menjawab, mereka adalah orang-orang Quraisy. Dia bertanya, siapa syekh mereka? Maka orang-orang menjawab, Abdullah bin Umar. Dia berkata lagi kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, aku bertanya kepadamu tentang sesuatu, maka kabarkanlah aku tentang hal itu. Apakah engkau mengetahui bahwasanya Utsman bin Affan lari dari perang Uhud? Ibnu Umar menjawab, iya. Waktu kocar-kacir pasukan, sempat muslimin kan lari. Utsman bin Affan termasuk orang yang lari mundur gitu kan. Semua sahabat pada saat itu seperti itu. Orang ini sengaja ingin mencari kesalahan Utsman, karena sudah mulai tersebar isu waktu itu Utsman bin Affan harus dilenserkan karena banyak isu-isu yang tidak benar tentang beliau. Lalu Ibnu Umar mengatakan, betul, iya. Dia bertanya lagi, apakah engkau mengetahui bahwasanya Utsman tidak hadir pada perang Badar? Tadi sudah kita jelaskan karena sedang mengurus Ruqayyah. Ibnu Umar menjawab, iya. Dia bertanya, apakah engkau mengetahui bahwasanya Utsman tidak ikut dalam bai'atur Ridwan dan tidak menghadirinya? Ibnu Umar berkata, iya. Dia menjawab, Allahu Akbar, kata orang itu. Abdullah bin Umar berkata kepadanya, kemarilah, aku jelaskan kepadamu. Adapun larinya Utsman bin Affan dari perang Uhud, maka aku bersaksi bahwasanya Allah telah mengampuninya. Ya, karena seluruh muslimin pada saat itu yang lari diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka bukan lari pulang ke Madinah, mereka lari mundur ke Gunung Uhud, gitu kan? Adapun ketidakhadiran di perang Badar, maka hal itu karena Utsman merawat istrinya Ruqayyah putri Rasulullah SAW yang sedang sakit sesuai dengan perintah Nabi SAW. Dan Nabi sendiri telah bersabda, dan saya ketahui, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ajma'in, innalaka ajru rajulin mimman syahida badran wa sahmuhu. Kepada Utsman bin Affan Nabi bersabda, sungguhnya engkau mendapatkan pahala dan bagian harta rampasan perang seperti orang-orang yang mengikuti Badar. Adapun ketidakhadiran dalam bai'atur Ridwan, jadi bai'atur Ridwan ini Nabi SAW pernah memanggil kaum muslimin untuk berkumpul di sebuah pohon, gitu kan? Maka seandainya di Mekah ada orang yang lebih mulia daripada Utsman, niscaya Nabi SAW akan mengutus orang itu. Tapi Nabi SAW mengutus Utsman. Bai'atur Ridwan terjadi setelah Utsman bin Affan pergi ke Mekah. Maka Rasulullah SAW bersabda, hadihi yadu Utsman, inilah tangannya Utsman. Jadi waktu itu Nabi SAW sempat mengumpulkan pasukan muslimin. Kalau ada sebuah pohon, beliau mengatakan, kumpullah ke sini, ya, untuk melawan pasukan-pasukan di perang Hunain, orang-orang kafir yang akan diserang. Waktu itu Nabi SAW sempat mengutus Utsman, hai Utsman, pergilah ke Mekah, gitu kan? Ya, coba dengan kerjaan tertentu disuruh kerjaan sesuatu. Lalu Nabi SAW waktu membaiat, waktu itu meminta baiat dukungan dari para sahabat, meletakkan tangannya, lalu tangan para sahabat ditaruh di atas tangan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengambil tangan kirinya, meletakkan di tangan beliau sendiri, mengatakan, dan ini tangannya Utsman. Artinya Utsman bin Affan ikut dalam baiat Ridwan. Maka orang tersebut pun tidak bisa berbicara apa-apa. Orang tersebut pun tidak bisa berbicara apa-apa. Beliau mengatakan di sini penulisnya, teguran yang membuat hati meneteskan tangisan darah, bukan air mata. Judulnya begitu. Riwayatnya begini, dari Abu Umamah bin Sahr rahimahullah, beliau berkata, kami bersama Utsman di dalam rumahnya yang telah dikepung oleh orang-orang Khawarij yang berusaha melemparkan isu-isu palsu tentang beliau dan ingin melenserkan beliau. Di dalam rumah Utsman terdapat sebuah lorong. Siapa yang memasukinya dia dapat mendengar pembicaraan orang yang ada di atas lantai, maksudnya di atas rumah itu. Utsman memasukinya lalu keluar kepada kami dengan rona wajah yang berubah. Dia berkata, mereka mengancam hendak membunuhku karena orang-orang dari luar teriak-teriak, wahai Utsman, turunlah, kalau enggak kami akan membunuhmu. Dan ini semua orang-orang tabi'in yang baru masuk Islam, tidak ngerti apa-apa, gitu kan? Sahabat-sahabat yang besar, mulia yang ada saat di Madinah, semua berkumpul di rumah Utsman dan ingin membela. Karena mereka merontak, sementara mereka sendiri sahabat merasakan keadilan Utsman.
Kata Uthman, mereka mengancam hendak membunuhku. Maka kami berkata, semoga Allah melindungimu dari mereka, wahai Amir Mukminin. Uthman berkata, mengapa mereka hendak membunuhku? Aku telah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, la yahillu damun